Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Solih dan Solihah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau disingkat menjadi SKI. Nah, materi SKI kita hari ini yaitu kita akan membahas tentang Sunan Giri. Kemarin kita sudah membahas tentang Sunan Gresik dan Sunan Ampel. Hari ini kita akan membahas tentang Sunan Giri. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kita bisa mengetahui biografi Sunan Giri. Yang kedua, kita mengetahui perjuangan dakwah Sunan Giri. Yang ketiga, mengetahui cara dan metode dakwah Sunan Giri. Yang keempat, mengamalkan nilai-nilai keteladanan dakwah Sunan Giri. Biografi Sunan Giri. Sunan Giri dikenal dengan nama Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudra. Sunan Giri lahir di Blambangan, Banyuwangi pada tahun Saka Candra Sengkala, Jalmo Ore Kordaning Ratu 1365 Saka atau 1442 Masehi. Orang tuanya yaitu ayahnya bernama Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekardadu. Istri Sunan Giri yaitu Dewi Murtasiyah binti Sunan Ampel. Anaknya yaitu ada 6 orang. Yang pertama Said Ali Zainal Abidin atau Sunan Giri II. Yang kedua Said Maulana Muhammad Fadlullah. Yang ketiga Said Abdullah. Yang keempat Said Ibrahim. Yang kelima Said Hasan. Yang keenam Said Hussein. Sunan Giri wafat pada tahun Saka Candra Sengkala Sayu Sirno Sucining Sukmo 1428 Saka atau 1506 Masehi di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Perjuangan dakwah Sunan Giri. Setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri kembali ke Jawa, kemudian mendirikan pesantren Giri di sebuah perbukitan di Desa Sidomukti, Kebomas. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak saat itulah ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pengaruh Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton yang menguasai Gresik dan sekitarnya. Penobatan Sunan Giri sebagai raja di Giri Kedaton yang dihadiri oleh para sunan dan wali di Jawa pada kesempatan itu, Raden Patah memberi gelar Prabu Satmata. Raden Paku mendirikan bangunan bertingkat 7 di puncak bukit ini yang disebut Giri Kedaton pada tahun 1408 Saka atau 1486 Masehi dan bergelar Sunan Giri. Pada tahun 1409 Saka atau 1487 Masehi menjadi nata atau kepala pemerintahan dan bergelar Prabu Satmata. Dan sebagai pandita atau pemimpin umat Islam dengan gelar Tetunggul Khalifatul Mukminin. Santri Giri Kedaton konon ada yang berasal dari Madura, Banjarmasin, Ternate, Tidore, Bima, dan Hitu atau Filipina. Setelah Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi, digantikan oleh Sunan Dalem pada tahun 1505 Masehi sampai 1545 Masehi.
kemudian diganti oleh Pangeran Sidormagi pada tahun 1545 Masehi sampai 1548 Masehi. Kemudian diganti lagi oleh Sunan Prapen pada tahun 1548 Masehi sampai 1605 Masehi, dan diganti lagi oleh penambahan Kawisugua pada tahun 1605 Masehi sampai 1616 Masehi, dan diganti oleh penambahan Agung pada tahun 1616 Masehi sampai 1636 Masehi, dan penambahan Witana. Selain sebagai pemimpin agama, Sunan Giri juga sebagai raja di wilayah tersebut, sekaligus menggantikan peran dan kedudukan Sunan Ampel menjadi ketua penasihat kerajaan Demak. Cara dan metode dakwah Sunan Giri. Yang pertama yaitu mendirikan pusat pendidikan Islam. Pesantren yang dipimpin Sunan Giri adalah tempat pendidikan bagi para pejuang Islam pada masa itu. Dari Giri, dakwah Islam berkembang ke seluruh wilayah timur Nusantara, diantaranya Sulawesi, Maluku, Ternate, dan Tidore. Yang kedua yaitu mendirikan pusat pemerintahan Islam. Setelah Sunan Giri mendapat kepercayaan dan dukungan yang kuat oleh seluruh lapisan masyarakat, Sunan Giri mendirikan kerajaan Islam Guru Kedaton dalam rangka membentuk pemerintahan yang berdasarkan Islam. Dengan berdirinya kerajaan Giri Kedaton ini, dakwah Sunan Giri semakin meluas hingga di Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagian Kalimantan, dan beberapa wilayah di selatan Filipina. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan media seni. Terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Di antaranya adalah permainan-permainan anak seperti jelungan dan cublak suweng, serta beberapa gending atau lagu instrumental Jawa seperti Asmaradana dan Pucung. Misalnya permainan jitungan atau jelungan dan cublak suweng yang isinya bermaksud untuk mendidik pengertian tentang keselamatan hidup. Nilai-nilai keteladanan dakwah Sunan Giri. Yang pertama yaitu sumber rujukan ilmu agama. Sunan Giri menjadi sumber ilmu keagamaan dan yang paling terkenal di seluruh tanah Jawa dan wilayah lain, baik dari kalangan atas maupun kalangan rakyat jelata. Ketinggian dan keluasan ilmu Sunan Giri menjadi rujukan masalah agama di seluruh wilayah. Kemudian yang kedua yaitu memimpin dengan adil. Sejak Sunan Giri memimpin kerajaan Giri Kedaton, masyarakat menjadi tentram dan sejahtera karena Sunan Giri memimpin dengan adil berdasarkan ajaran Islam. Yang ketiga, menggunakan bahasa dakwah yang menyenangkan. Sunan Giri adalah terhitung seorang ahli pendidik dengan menggunakan bahasa yang disesuaikan dengan perkembangan usia. Terhadap anak-anak, Sunan Giri mendidik anak-anak dengan jalan membuat bermacam-macam permainan yang berjiwa agama. Alhamdulillah, pembahasan materi kita hari ini sudah selesai dan Ustazah akan memberikan tugas untuk kalian. Berikut ini tugasnya ya Kak, dan jawaban dari tugas ini ada di dalam video. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran dari Ustazah. Jangan lupa absen di kolom komentar video ini dan dikerjakan tugasnya ya. Tugasnya difoto dan dikirim ke WA Ustazah Penti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.